Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau tadi malam Anda sempat berputar-putar keluar malam, maka akan mendapatkan bahwa di pusat-pusat perbelanjaan kelap-kelip lampu Natal sudah mulai dipasang. Tentu saja untuk kita orang Katolik lalu disadarkan bahwa hari Natal memang sudah akan segera datang. Dan lebih dari itu, sebagai orang Katolik kita juga diingatkan bahwa kita sudah dan sedang memasuki masa Advent, yaitu masa penantian, masa persiapan hati, masa untuk membenahi hati kita, untuk mengatur hidup kita, agar pada hari Natal nanti kita didapati bahwa hati kita sudah menyiapkan tempat yang layak bagi Sang Penyelamat penebus kita. Maka 3 bacaan yang telah kita dengar pada hari ini membantu kita satu demi satu, tahap demi tahap, persiapan macam apa yang bisa kita lakukan dan mulai kita lakukan dari hari ini. Bacaan pertama mengundang kita untuk belajar keluar dari kuasa gelap masuk kepada suasana, kepada terang. Diingatkan, hei kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan bersama di dalam terang Tuhan. Maksudnya apa? Kita diajak atau kita mengalami perubahan waktu, tapi juga perubahan pertumbuhan hidup kita. Kita diingatkan bahwa kita juga bertumbuh, berkembang bukan hanya dalam usia, dalam umur, tapi juga dalam pengetahuan. Dengan bertambahnya pengetahuan, maka pemahaman kita akan baik dan buruk, akan benar dan salah, pastilah juga mengalami perkembangan. Mungkin kita masih ingat sewaktu kita mau menerima sakramen
Ekaristi, komuni pertama, kita harus latihan untuk pengakuan dosa. Dan waktu itu kita belum tahu apa itu dosa. Maka yang kita lakukan bukan karena mungkin sudah lakukan, karena diberitahu orang tua kita, kakak kita, dosa-dosanya apa. Lalu kita sebut saja karena itu diberitahu oleh orang yang lebih dewasa. Kita tidak tahu, belum mampu benar bedakan dosa itu macam apa. Ya, saya sendiri pada waktu menerima komunitas yang saya ingat dinasihati ibu saya, Bu, dosanya apa? Salah satunya adalah yen mangan kewaregen iku udo dosa. Jadi kalau makan terlalu kenyang itu dosa. Ya udah, karena itu kata ibu, maka juga mengatakan kula badhe ngaken dosa kula nggih menika maeme kewaregen. Apa? Tapi dalam perkembangan waktu, kalau sekarang mengatakan lalu baru bisa, oh iya ya. Kalau sekarang mungkin itu yang dimaksudkan. Kalau Paus Fransiskus mengatakan jangan sekali-kali membuang makanan, itulah makna lebih lanjut. Karena waktu itu bisa mengatakan mengapa kewaregen dosa, Bu? Karena banyak orang yang tidak bisa makan. Maka kalau makan terlalu banyak berarti kamu tidak ingat mereka-mereka yang kurang makan. Maka waktu masih dalam kegelapan, ya kewaregen dosa. Tetapi setelah kita tumbuh dewasa, kita diajak melihat lebih luas. Mengapa gereja menganjurkan kita jangan sekali-kali membuang makanan? Gereja mengatakan membuang makanan itu berarti Anda merampas hak orang-orang miskin yang tidak mampu makan. Maka kewaregen dalam perkembangan kedewasaan kita artinya solider dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Tetapi dalam masa lalu itu tidak kita pahami. Itulah yang dimaksudkan oleh bacaan pertama. Mari kita bergeser dari kegelapan menuju terang Tuhan. Kita mengalami perkembangan dalam pengetahuan, maka perkembangan pengetahuan kita juga akan bantu kita untuk mempelajari, memahami apa itu baik, apa itu salah. Lalu kita tahu dalam pengakuan-pengakuan kita pun pasti kalau kita sudah di SMA, sudah di perguruan tinggi, sudah dewasa, tidak akan menyebut lagi kewaregen sebagai dosa. Membunuh semut tidak sebagai dosa. Tetapi ada dosa-dosa lain yang kita sampaikan karena pemahaman kita juga berkembang. Itulah maksudnya bergeser dari pemahaman dalam gelap menuju pada terang Tuhan. Tuhan menerangi pikiran kita pada gilirannya membantu kita untuk memahami iman macam apa yang kita hidupi. Dari bacaan pertama. Dari bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Jadi lagi kegelapan disebut oleh bacaan pertama, bacaan kedua, tetapi dikonkretkan lebih lanjut. Maksudnya apa oleh Paulus? Dan mengenakan perlengkapan senjata terang, marilah kita hidup dengan sopan. Jangan kita hidup pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Maka Paulus mengajak kita untuk melihat hal-hal yang konkret, mana-mana yang perlu dibenahi dengan sopan. Maksudnya kurang lebih apa? Mungkin bukannya karena kata-kata sopan santun, tetapi kalau kita lihat lewat kata-kata kita, dari mulut kita banyak hal bisa terjadi. Akhir-akhir ini bagaimana koran membahas soal bullying, soal perundungan. Mulainya dari mana? Mulainya dari kata-kata. Kata-kata bukannya soal sopan santun, tetapi kita juga lewat
kata-kata kita bisa membunuh karakter seseorang. Maka mari jangan hidup dalam sopan dan mereka juga mulai perhatikan tindakan kita, tingkah laku konkret kita. Bukannya soal pengetahuan, tapi praktek hidup kita mana saja sopan. Dengan kata lain bahwa kita diajak untuk melihat tingkah laku kita sehari-hari. Kehidupan sosial kita, baik di antara teman dengan tetangga, di tengah-tengah masyarakat kita. Sopan dalam pengertian umum, rasa hormat, rasa menghargai orang-orang lain, itu pun ada termasuk dalam kata sopan ini. Lalu masih lebih konkret lagi kita diajak bukan hanya sopan, tapi juga jangan hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Tidak perlu dijelaskan, ini jelas untuk kita semua. Pesta pora kemabukan itu apa? Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini pun juga sudah jelas bagi kita apa dampaknya kalau kita hidup dalam perselisihan dan iri hati. Kita diingatkan iri hati, contoh paling konkret adalah antara Habel dan Kain. Kain Habel kakak beradik. Iri hati yang tidak ditangani dengan baik bisa menjadi kekuatan yang menghancurkan. Maka Paulus mengingatkan, iri hati juga termasuk yang perlu kita atur, kita tata dalam kehidupan kita. Jangan sampai iri hati terus berkembang sebagaimana dialami oleh Kain terhadap adiknya Habel. Dan yang terakhir, Injil mengatakan apa? Injil mengajak kita untuk oleh karena itu berwaspada dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yesus memperluas cakrawala. Tidak hanya soal pengetahuan, soal tingkah laku hidup kita sehari-hari, tetapi masuk kepada suatu sikap batin, suatu sikap hati. Saudara-saudara sekalian, di zaman kita ini yang mengancam iman kita, iman kita bukan hal-hal yang dari luar, tetapi pertama-tama apa yang hidup di dalam hati kita. Mana kapan sewaktu hati kita perlahan-lahan mulai kehilangan arah, suatu hati kita mulai kehilangan orientasi, tidak tahu lagi kemana kita melangkah. Kita tidak lagi bisa membedakan, kita tidak memiliki prioritas hidup lagi. Tidak bisa tahu lagi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Itu yang diingatkan dari kata maka berjaga-jaga dan berwaspadalah. Dan waspada berjaga-jaga juga berarti kita sadar penuh akan tujuan hidup ini. Kalau kita kehilangan tujuan hidup, kita kehilangan makna hidup, maka juga kita kehilangan arah. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, untuk apa kita semua ini. Dan khususnya di masa Advent, masa persiapan, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan persiapan sampai lupa untuk apa, untuk siapa kita mempersiapkan diri ini. Berjaga-jagalah, berarti kita juga diundang untuk tidak terjebak di dalam kenyamanan sementara, tidak terjebak oleh kekhawatiran yang berlebihan. Maka saudara sekalian, singkat kata, 3 bacaan yang kita dengar pada sore hari ini memberi pesan,
memberi bekal apa untuk kita dalam melanjutkan perjalanan memasuki masa Advent ini. Selama masa Advent ini, saudara-saudara sekalian, kita diajak sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, mulai menyingkirkan hal-hal yang merintangi kita, menyingkirkan kegelapan, dan memberi kesempatan kepada terang untuk masuk ke dalam hidup kita. Membiarkan satu demi satu lilin corona itu dinyalakan, agar lilin itu menjadi simbol lambang kita, menjadi pegangan kita, penerang kita dalam memasuki masa Advent. Berjalan dalam terang Tuhan. Sedikit demi sedikit kegelapan kita singkirkan, agar terang Kristus sendiri yang menjadi pedoman pegangan hidup kita. Maka malah bersama-sama dengan rahmat Tuhan, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan berpegang pada akhir bacaan pertama. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan bersama dalam terang Tuhan. Nama Allah dimuliakan kini dan sepanjang masa.